dan FK, kemudian kita mencari BB kali LB, FK kali LK, keuntungan mekanis 1 dan keuntungan mekanis 2. Untuk data analisis kegiatan 2 yang luas pada siku, kita menggunakan rumusnya untuk mencari gaya otot bicep untuk menahan lengan bawah dan beban pada telapak tangan. Berikut merupakan analisis kegiatan 2 pada naracoba safety. Untuk beban yang diangkat adalah kotak porselin. FB-nya atau gaya otot bicepnya yang diperlukan adalah 99,48. Dan pada beban yang diangkat batu, FB-nya adalah 118,225 Newton. Kemudian pada beban yang diangkat yaitu sekotak baterai, FB-nya adalah 220,600. Kemudian pada naracoba 3 yang dengan beban yang diangkat yaitu kotak porselen, FB-nya adalah 112,746. Kemudian dengan beban yang diangkat batu, FB-nya adalah 133,988 Newton. Dan dengan beban yang diangkat adalah kotak baterai, FB-nya adalah 250,108 Newton. Dan naracoba pentakul dengan beban yang diangkat adalah kotak porselen, FB-nya adalah 96,166. Kemudian dengan beban yang diangkat batu, FB-nya adalah 114,284 Newton. Dan beban yang diangkat adalah sekotak baterai, FB-nya adalah 213,328 Newton. Selanjutnya, pembahasan kegiatan 1 yaitu keuntungan mekanik pada tuas. Pada percobaan ini, tuasnya adalah jenis pertama, yaitu karena titik tumpu berada di tengah. Ketika tuas dalam keadaan seimbang, resultan torsi pada tuas sama dengan 0. Menurut Wulandari 2012, sehingga pada tuas berlaku beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa, atau beban dibandingkan dengan gaya kuasa sama dengan lengan kuasa dibanding dengan lengan beban. Kemudian pada percobaan variasi panjang lengan beban, yaitu dari hasil percobaan dan analisis data dapat diketahui bahwa semakin pendek lengan beban, maka semakin kecil gaya kuasa yang dibutuhkan agar tuas seimbang, sehingga keuntungan mekaniknya semakin besar. Sesuai dengan pernyataan Davidovic, keuntungan mekanik ini tergantung dari letak titik tumpu, yaitu jika lengan beban bernilai lebih kecil dibandingkan dengan lengan kuasa, maka gaya kuasa yang dibutuhkan agar tuas menjadi seimbang menjadi lebih kecil dibandingkan berat beban. Dengan kata lain, semakin dekat beban dengan titik tumpu, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Hal ini juga dapat dilihat dari persamaan berikut. Adalah variasi berat beban atau W. Berdasarkan hasil percobaan dengan memvariasi berat beban atau W, dapat diketahui bahwa semakin besar berat beban, maka gaya kuasa yang dibutuhkan agar tuas seimbang juga semakin besar. Namun setelah dilakukan analisis data, keuntungan mekanik yang dihasilkan pada variasi ini cenderung sama. Berat beban dan gaya kuasa memiliki hubungan yang berbanding lurus, sehingga tidak berpengaruh terhadap keuntungan mekaniknya. Analisis keuntungan mekanik pada kegiatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu keuntungan mekanik 1 dengan membandingkan berat beban dengan gaya kuasa, yaitu W dibagi F, dan keuntungan mekanik 2 dengan membandingkan lengan kuasa dengan lengan beban, yaitu LK dibagi LB. Dari kedua analisis tersebut diperoleh tren lain yang sama. Namun antara keuntungan mekanik 1 dan keuntungan mekanik 2 memiliki nilai yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah masalah pada alat yang digunakan. Ketika melakukan percobaan, meskipun papan berlubang yang digunakan sebagai tuas memiliki panjang yang sama di kedua sisinya, sistem tidak menunjukkan kesetimbangan dan lebih condong ke satu sisi. Hal ini dapat mempengaruhi hasil pengukuran gaya kuasa,
karena hasil yang terukur tidak murni besar gaya kuasa yang dibutuhkan untuk membuat sistem menjadi setimbang, tetapi juga dipengaruhi oleh berat lengan tuas yang berbeda di kedua sisinya. Menurut Wulandari, syarat kesetimbangan adalah resultan gaya dan resultan momen gaya yang berlaku pada benda sama dengan 0, sehingga ketika terjadi kesetimbangan pada tuas, maka seharusnya torsi di sisi tuas yang digantungi beban dengan sisi tuas yang lain adalah sama, atau berlaku W dikali LB sama dengan F dikali LK. Namun berdasarkan data hasil percobaan, jika besar W dikali LB dibandingkan dengan besar F dikali LK, besar momen gaya di kedua sisi tuas tidak mutlak sama. Berikut merupakan desain dari tuas jenis ketiga. Tuas pada siku ini merupakan tuas jenis ketiga, karena titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Hal ini ditunjukkan oleh desain yang ada pada gambar. FB merupakan gaya yang dilakukan otot bisep untuk menahan lengan dan beban di telapak tangan. Titik tumpu berada di siku, dan titik beban berada di telapak tangan. Ketika lengan bawah berada pada posisi horizontal, menunjukkan bahwa tuas pada lengan bawah sedang dalam keadaan setimbang. Hal ini berarti bahwa resultan torsi pada lengan sama dengan 0. Dari hasil percobaan diperoleh data berat beban atau WT dan panjang lengan bawah atau L, serta dengan mengasumsikan berat lengan atau WA adalah 24,5 Newton. Maka melalui persamaan tersebut dapat dianalisis besar gaya yang dilakukan oleh otot bisep ketika menahan lengan bawah dan beban di telapak tangan. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa semakin berat beban yang ditahan, maka gaya yang dilakukan otot bisep untuk menahan semakin besar. Selain itu, berdasarkan data juga dapat diketahui bahwa semakin panjang lengan atau panjang L, maka gaya yang dilakukan otot bisep untuk menahan juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan yang berlaku, yaitu FB sama dengan WT dikali L ditambah WA dikali 3/8L dibagi 0,04. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, untuk kegiatan pertama, kesimpulannya yaitu bagian A, pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana mempunyai prinsip yang berhubungan dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian untuk B, yaitu menghitung nilai keuntungan mekanik pada tuas. Keuntungan mekanik berbanding terbalik dengan panjang lengan beban atau LB, di mana semakin besar LB maka keuntungan mekanik semakin kecil. Nah, untuk yang pertama yaitu variasi panjang lengan beban atau LB bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, yang kedua adalah variasi berat beban atau WB, di mana keuntungan mekanik tetap dikarenakan lengan beban atau LB dan lengan kuasa atau LK mempunyai besar yang sama. Nah, itu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk kegiatan 2, yaitu menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan lengan bawah dan beban yang disanggah pada telapak tangan, yaitu dengan menggunakan rumus FB sama dengan WT dikali L ditambah WA dikali 3/8L dibagi 0,04 dan hasilnya bisa dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar berat benda atau WT, maka gaya yang dilakukan otot bisep juga semakin besar. Nah, lalu jawaban pertanyaan. Nah, untuk kegiatan pertama, nomor pertama, yang dimaksud keuntungan mekanis ialah seberapa besar kemudahan yang diperoleh dalam menggunakan pesawat sederhana. Lalu,
Nomor 2, momen gaya atau torsi, yaitu sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi. Torsi digambarkan dengan lambang tau sama dengan I dikali F. Lalu nomor 3, sistem dalam keadaan setimbang, yaitu titik tumpu harus berada di tengah, beban dan kuasa memiliki gaya yang sama, dan panjang lengan kuasa dan lengan beban adalah sama. Lalu nomor 4, persyaratan dari sistem dalam keadaan setimbang, yaitu sigma tau sama dengan 0. Nomor 5, persyaratan dari sistem dalam keadaan setimbang pada percobaan berlaku bahwa FB dikali L1 sama dengan FK dikali L2. Nomor 6, peralatan percobaan ini termasuk sistem tuas. Ya, karena dalam sistem ini terdapat titik tumpu, beban, kuasa, lengan beban, serta lengan kuasa. Nomor 7, mengangkat beban yang berat dengan gaya yang kecil dikatakan keuntungan mekanik. Karena jika W besar dan F kecil, maka KM akan semakin besar. Yaitu KM sama dengan W banding W, KM sama dengan W per F. Lalu nomor 8, menggerakkan batu dengan tuasnya diganjal mempunyai konsep yang sama dengan sistem timbangan seperti percobaan, yaitu karena apa? Sama-sama menggunakan prinsip tuas jenis pertama. Nomor 9, keuntungan mekanik berkaitan erat dengan sistem kerja otot pada rangka manusia. Karena keuntungan mekanik ini semakin besar, maka gaya yang dibutuhkan juga akan semakin kecil, sehingga mengurangi gaya yang dibutuhkan otot untuk menggerakkan rangka saat membawa beban. Nomor 10, sistem kerja otot pada rangka manusia jika semakin besar nilai keuntungan mekanik, pada sistem kerja otot digunakan energi dari respirasi aerob. Pada awalnya yang menghasilkan keuntungan mekanik yang paling banyak, dilanjutkan respirasi anaerob yang tidak menguntungkan karena energi sedikit dan menyebabkan oksigen. Lalu untuk kegiatan 2, yaitu untuk nomor pertama, menghitung gaya yang dilakukan oleh otot bisep untuk menahan dengan bawah dan beban yang disangga pada telapak tangan dengan menggunakan syarat kesetimbangan nominal nomor K. Rumus ada di samping. Begini, ini adalah tabel hasil praktikum. Nomor 2, menghitung gaya gabungan antara berat beban dan berat lengan. Apakah besar gaya gabungan ini sama dengan gaya otot bisep? Ya, gaya gabungan besarnya tidak sama dengan gaya otot bisep karena gaya pada otot bisep juga dipengaruhi oleh jarak beban resiko. Nah, ini adalah tabel hasil praktikumnya. Nah, untuk daftar pustaka, Davidovsky Paul 2008 Physics in Biology and Medicine 5th edition berlintang Academic Press, Wulandari Yayan 2012 Fisika Tangerang Scientific Press. Baik, terima kasih teman-teman.